Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar suara-suara itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Yunani yang berbatasan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tema khotbah kita hari ini sehubungan dengan hari Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus. Jadi saudara, sebelum turun Roh Kudus, Tuhan Yesus sudah pernah janjikan kepada muridnya dalam Kisah Para Rasul pertama ayat 8. Di dalam Kisah Rasul pertama ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Ini sebelum turun Roh Kudus, Tuhan sudah katakan. Tuhan Yesus sudah janjikan bahwa kalau Roh Kudus turun, engkau akan menerima kuasa. Berarti ketika Tuhan Yesus bangkit, ketika dia bangkit dari kematian, 40 hari dia di bumi. 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selama itu dia meneguhkan iman murid-murid, baru naik ke surga, dan 10 hari kemudian barulah turun Roh Kudus. Jadi Pentakosta adalah hari ke-50 sesudah Paskah. Itu arti Pentakosta. Hari ke-50 sesudah Yesus bangkit. Bangkit kematian 40 hari tambah 10 hari, itulah 50 hari, barulah turun Roh Kudus. Nah, ketika turun Roh Kudus itu membuktikan bahwa janji yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu sudah genap. Apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada para rasul telah digenapi. Berarti Allah kita itu adalah Allah yang penggenap janji. Jadi kita tidak perlu ragu, karena Allah kita tidak pernah ingkar janji. Apa saja yang Dia janjikan, Dia pasti genapi. Tapi seringkali manusia selalu ingkar janji. Maka karena kita ingkar janji, kita ragu, Allah pun tidak menepati janji. Kita merasa Allah sama dengan kita, padahal jauh sekali ya. Allah bertolak belakang dengan pemikiran manusia. Allah
tetap menepati janjinya. Lalu bagaimana situasi waktu turun Roh Kudus? Di dalam ayat 2, pasal 2, tiba-tiba, ya ini secara tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Banyak orang kira bahwa turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta, murid-murid penuh Roh Kudus, ada yang beranggapan bahwa mereka berbahasa roh. Ada yang beranggapan bahwa mereka berbahasa lidah. Nah, di sini dikatakan bahwa Roh yang memenuhi mereka memberikan perkataan. Jadi sesuai dengan yang diberikan oleh Roh itu, itulah yang diucapkan oleh rasul-rasul. Lalu kata-kata seperti apa? Apakah kata-kata yang tidak dimengerti? Kalau kita melihat tadi, seperti yang dipakai di negeri orang yang datang ke Yerusalem. Dari ayat 9 tadi mengatakan bahwa mereka dari berbagai-bagai negara datang. Ada yang dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia. Berarti kalau rasul-rasul tadi hanya orang Galilea. Mereka orang Galilea, tentu mereka sesuai dengan bahasa mereka. Namun, semua pendatang yang datang ke Yerusalem yang berkumpul mendengar, mereka mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Inilah yang dikatakan dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang menguasai para rasul untuk mengucapkan sesuai dengan apa yang dimengerti oleh setiap orang yang datang. Berarti bukan membingungkan. Ya, ini penting. Bahasa yang diberikan adalah seperti yang mereka mengerti. Contoh, saya orang Karo. Lalu yang hadir di sini adalah ada orang Tionghoa, ada orang Nias, ada orang Toba. Saya bisa berbahasa Tionghoa, saya bisa berbahasa Nias, bisa berbahasa Toba. Ini kenapa? Diberikan Roh. Pada waktu dipenuhi Roh, maka masing-masing yang berkumpul mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Jadi kalau demikian, bahasa yang dapat dimengerti. Mengapa bahasa yang dapat dimengerti dari daerah mereka yang diberikan oleh Roh Kudus, supaya mereka lebih dalam mengerti akan perbuatan Allah yang besar. Kalau dalam bahasa kita sendiri disampaikan, itu kan lebih masuk daripada bahasa nasional, ya. Ada yang baru-baru belajar bahasa Indonesia, kalau disampaikan bahasa Indonesia dia kurang jelas. Tapi kalau dia dari kampung, dia berbahasa Toba, kita sampaikan bahasa Toba, itu langsung masuk ke dalam hati. Dia mengerti. Jadi itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang diberikan Roh Kudus kepada murid rasul yang semuanya orang Galilea, tetapi bisa memakai bahasa-bahasa yang datang tadi karena diberi oleh Roh Kudus. Maka mereka mengerti apa yang diucapkan oleh para rasul. Jadi hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, bukan bahasa roh. Jadi murid-murid rasul-rasul bukan berbahasa roh, tapi dia berbahasa sesuai yang diberikan oleh Roh kepada mereka. Apakah bahasa Elam, apakah bahasa
ketika turun Roh Kudus mempermudah atau mempersulit orang mengerti firman? Iya. Jangan nanti salah. Ini bahasa roh tapi orang tak ngerti. Sedangkan kehadiran Roh Kudus adalah membuat kita semakin mengerti roh, semakin mengerti pekerjaan Allah. Kebenaran yang disampaikan, kita semakin mengerti. Itu tujuan Allah. Allah tidak mempersulit. Maka mengapa diberikan Roh Kudus? Supaya mempermudah semua orang yang mendengar mengerti. Lalu apa yang perlu dimengerti? Apa yang disampaikan oleh Rasul ini? Tentang apa? Di dalam ayat 12. Ya, bukan ayat 11 ya, ayat 11. Di situ ayat terakhir dikatakan bahwa dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Menurut saudara, apa perbuatan Allah yang besar? Perbuatan besar yang Allah lakukan seperti apa? Sering kita menganggap perbuatan besar yang Allah lakukan itu kalau kita punya masalah, masalah kita selesai. Kalau kita punya kesulitan, kesulitan selesai. Itu kita anggap perbuatan besar. Tetapi perbuatan besar yang disampaikan Rasul kepada semua orang yang hadir waktu itu, hari Pentakosta, adalah dari khotbah Petrus ayat 14 sampai ayat 40. Ini khotbahnya. Yang diceritakan oleh Petrus dalam khotbahnya adalah tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus. Itu yang disampaikan sebagai jalan pengampunan dosa, sebagai jalan keselamatan. Sehingga perbuatan besar adalah pribadi Tuhan Yesus yang sudah mati, yang sudah bangkit. Inilah yang disampaikan dalam berbagai-bagai bahasa. Bahasa yang dimengerti oleh orang yang datang ke Yerusalem waktu itu. Jadi saudara-saudara, bukan bahasa yang membingungkan, bukan bahasa yang mempersulit, tapi bahasa yang mempermudah mereka mengerti apa arti kematian Yesus itu, apa gunanya kebangkitan Yesus itu. Yesus yang telah kamu salibkan itu, yang telah bangkit, dan dialah juru selamat dunia. Inilah khotbahnya Petrus. Jadi saudara-saudara, itu yang diceritakan para rasul, dipenuhi Roh Allah. Orang yang dipenuhi Roh Allah akan menceritakan perbuatan Allah yang besar. Apa yang sering kita ceritakan? Perbuatan Allah yang besar seperti apa yang sering keluar dari mulut kita? Kalau para rasul tadi ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka menceritakan tentang Yesus Kristus. Jadi orang yang dipenuhi Roh Allah tidak jauh dari Kristus. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan menceritakan Kristus, bukan yang lain-lain. Jadi mari kita lihat diri kita, apakah kita penuh dengan Roh? Orang yang dipenuhi Roh Allah, ceritanya yang keluar dari mulutnya sesuai dengan isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan adalah keselamatan jiwa manusia. Lalu keselamatan jiwa dari mana? Di mana itu? Hanya dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Di luar itu tidak. Maka nanti saudara-saudara bisa baca khotbah Petrus ini. Apa yang dia ceritakan, apa yang dia sampaikan, supaya dalam bagi kita
Perbuatan besar yang Allah lakukan adalah ketika Dia mengutus anaknya ke dunia. Ketika Yesus mengalami penderitaan, ketika Dia mati bagi dosa kita, dan Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan sesudah itu Dia naik ke surga. Inilah perbuatan Allah yang besar. Maka siapa yang mengerti ini, siapa yang menerima ini, maka ini akan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Pola pikirnya, tujuannya, semua dipengaruhi oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Ini tujuan Yesus datang. Perbuatan Allah yang besar tidak ada lebih daripada kematian dan kebangkitan. Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan semua bangsa hanya pribadi Yesus. Maka dari berbagai-bagai negeri berkumpul, lalu bahasa mereka disampaikan oleh Roh Kudus agar mereka mengerti dengan jelas untuk apa Yesus itu harus mati. Buat apa Yesus harus mengalami penderitaan? Dia sebagai Allah lalu mau menjadi manusia. Karena itu jalan satu-satunya menyelamatkan setiap orang, setiap manusia di segala bangsa. Jadi saudara-saudara, pada zaman perjanjian lama itu ada juga hari ke-50. Mari kita bandingkan dari Ulangan pasal yang keempat dan pasal yang ke-10. Ulangan perjanjian lama pasal yang ke-10 ayat 4. Kita akan baca bersama-sama. Ulangan pasal yang ke-10 mari kita baca. Sudah dapat semua? 2, 3, ya. Dan pada roh itu Dia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula 10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadamu. Ya, salah ketik ya. Bukan Ulangan 10. Ulangan pasal 16 ya, sorry ya. Ulangan pasal 16 ayat 10. Terbalik. Ulangan pasal 16 ayat 10. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Berarti hari ke-50 adalah hari di mana bangsa ini panen. Ketika mereka panen, mereka ada memberi persembahan sukarela. Inilah hari ke-50 dalam perjanjian lama. Lalu apa kaitannya dengan kita dalam perjanjian baru dengan hari ke-50? Hari ke-50 pada zaman kita sekarang adalah hari turun Roh Kudus, genap pasal 1 ayat 8 bahwa Rasul mendapat kuasa. Diberi kuasa kepada murid untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan tentang kematian, kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar pengampunan dosa, dasar keselamatan, dasar perpindahan dari maut ke dalam hidup. Inilah arti hari ke-50. Berarti panen. Hasil panen dipersembahkan kepada Allah. Lalu kalau saya sudah menerima kuasa, untuk apa saya pakai kuasa ini? Untuk panen jiwa. Kita bukan panen secara materi
Pentakosta, Petrus berkhotbah. Sekali dia berkhotbah, 3.000 jiwa panen. Inilah arti kuasa tadi. Allah berjanji, Allah menggenapi. Kuasa yang sudah diberikan sudah terbukti, sehingga ketika dia satu kali khotbah, 3.000 panen jiwa. Kita sudah berapa lama menerima Roh Kudus? Kita sudah berapa lama dimeteraikan dengan Roh Kudus? Berapa jiwa yang telah kita panen? Mari kita pikirkan. Tujuan Allah memberi kita Roh Kudus bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk penghiburan semata, tapi untuk panen, memindahkan jiwa yang dibelenggu menjadi bebas, dari maut kepada hidup, celaka menjadi selamat. Itu yang Tuhan mau. Jadi sama halnya dengan para rasul. Rasul dijanjikan, engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun. Dan saatnya pada hari Pentakosta, Roh Kudus telah turun, kuasa sudah diberikan, dan 3.000 bertobat, bukti kuasa nyata. Sekarang saudara-saudara, apakah saudara sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus? Kalau kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, berarti kuasa yang sama ada pada kita. Kuasa yang diberi kepada rasul ada pada orang percaya untuk membawa jiwa. Kita bisa panen jiwa. Saya sangat bersuka cita di dalam masa COVID. Orang biasanya sangat ketakutan, tapi sukacita saya sangat melimpah. Kenapa? Panen jiwa terus menerus. Retreat kaum ibu ada panen jiwa, retreat teenager panen jiwa, retreat pemuda panen jiwa. Inilah sukacita itu. Jadi bukti kita ada kuasa, bukti dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita panen jiwa, bawa persembahan kepada Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi saudara-saudara, bukan sebagai penghiburan, oh aku lagi berduka, maka Roh Kudus bisa menghibur aku. Itu namanya hanya untuk diri sendiri. Tapi Tuhan bukan. Tuhan, kita memberi Roh Kudus bukan untuk kepentingan pribadi kita. Bukan supaya kuasa yang ada padaku lebih besar dari kuasa yang ada dalam dunia, sehingga aku tidak mempan lagi guna-guna, tidak mempan mantra-mantra. Bukan itu. Tetapi tujuan Roh Allah diberi, dipenuhi dengan Roh Allah, supaya kita berkuasa untuk membawa jiwa sebagai persembahan kepada Allah. Itu harapan Tuhan. Itu tujuan Allah di hari Pentakosta. Dan hari Pentakosta ini sudah terjadi. Dan rasul-rasul sudah mengalami kuasa. Sekarang yang meneruskannya adalah kita, orang-orang percaya yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita juga punya kuasa untuk membawa jiwa kepada Allah. Jadi mari kita evaluasi iman percaya kita. Sudah berapa tahun kita dimeteraikan, lalu berapa jiwa yang sudah kita bawa sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Itu perjuangan hidup. Perjuangan utama yang kekal, yang berharga, yang tidak akan pernah berakhir adalah persembahan jiwa. Kalau persembahan materi pasti berakhir, tapi persembahan jiwa kita akan ketemu lagi di sana. Kita akan bertemu dengan jiwa-jiwa yang dibawa kepada Allah. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi yang belum dimeteraikan oleh Roh Kudus, ingat bahwa apa yang telah dijanjikan Allah semua digenapi. Maka bagi anak-anak kami yang selalu mengandalkan logika bahwa janji Tuhan itu genap, semua yang Allah katakan sudah terjadi, berarti
kita harus tunduk kepada firman. Logika kita tunduk, pikiran kita tunduk, bukan tidak berpikir, bukan tidak berlogika. Pakai tapi tunduk di bawah kebenaran firman. Oleh karena firman di atas, ya, harus firman Tuhan di atas daripada logika kita. Karena apa yang Tuhan katakan pasti genap, pasti terjadi. Jangan ragu. Jadi kalau saudara belum diselamatkan, apakah yang bisa menyelamatkan? Tentu apa yang dijanjikan. Apa janjinya kepada kita sesuai dengan keselamatan. Tuhan Yesus berjanji apa? Dosamu akan diampuni ketika kamu percaya. Ini kan janji. Janji yang lain apa? Atau nggak tahu pernah ada janji? Ya. Janji teman yang diingat, tapi janji Tuhan lupa semua. Janji orang lain dituntut, janji Tuhan tak pernah lengket. Nah, jadi pemuda remaja apa janji yang pernah diingat sehubungan dengan keselamatan jiwa? Silakan. Adakah janji? Siapa yang bisa? Kaum bapak ada janji sehubungan dengan keselamatan? Kepada Sakeus apa janji Tuhan? Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumah. Ini janjinya kepada Sakeus. Kalau janjinya kepada saudara apa? Apa janjinya? Oh, itu. Bagaimana bisa sampai kalau janjinya nggak tahu ya? Harus tahu janji ibu-ibu apa janji Tuhan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetap fokusnya kepada Yesus ya. Pribadi Yesus itu tetap itu inti yang menyelamatkan. Gak ada di luar itu. Karena begitu besar kasih Allah, Dia utus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Ini janji. Maka kalau namanya janji, orang yang percaya akan janji pasti dia terima. Setiap orang yang percaya dan menerima, dia tidak binasa. Arti percaya akan diterima. Ya, pemuda tadi belum menjawab. Apa janji? Kuatlah, anak muda itu semangat. Jangan lembek, ya, kalau pemuda. Apa janji Allah kepada kita untuk keselamatan jiwa? Hutang dosaku sudah ditiadakannya dengan mautannya pada kayu salib. Hutang dosaku ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Berarti fokusnya Tuhan Yesus. Ingat ini. Semua sehubungan dengan keselamatan, fokusnya adalah pribadi Tuhan Yesus yang mati. Pribadi Tuhan Yesus yang turun dari surga. Pribadi Tuhan Yesus itu sumber keselamatan. Jadi kalau kita mau selamat, lihat janjinya sehubungan dengan Tuhan Yesus. Ketika itu kita percaya, maka kita akan diselamatkan. Ya. Jadi kaum ibu selain Yohanes 3:16 apa? Apa janji Tuhan sehubungan dengan keselamatan jiwa? Kembalilah karena aku yang sudah menebus dosamu. Kembalilah karena aku yang sudah menebus dosamu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Yohanes 8 ayat 36. Ya. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, tetap anak ya. Anak itu Tuhan Yesus. Apabila Tuhan Yesus memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Bukan setengah merdeka, tapi benar-benar merdeka. Maka bebaslah dia dari dosa. Dia tidak diperbudak lagi. Orang merdeka berarti bebas. Siapa yang masih diperbudak oleh handphonenya berarti belum merdeka. Siapa yang masih diperbudak oleh dosa-dosanya belum merdeka. Merdeka itu berarti dia yang mengalahkan dosa. Dosa yang tunduk kepadanya. Siapa yang tunduk kepada dosa berarti dia masih dikalahkan dosa. Dia masih terikat dengan dosa, budak dosa, hambanya dosa. Tapi janji Tuhan itu memerdekakan. Apabila Kristus memerdekakan kamu,
kamu benar-benar merdeka. Ini janji. Jadi ketika saudara percaya kepada janji Tuhan, maka itu akan genap dalam diri saudara. Jangan pernah ragukan janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, Dia yang menggenapi. Dia berjanji, Dia yang menggenapi. Jadi kita tidak perlu ragu akan hal itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang telah menerima pribadi Tuhan Yesus, dia akan dimeteraikan dengan Roh Kudus sehingga kehidupannya berkuasa untuk memenangkan orang lain. Diberi kuasa, maka seperti janji Tuhan itu genap juga di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pandang orang. Siapapun kita yang percaya kepada janjinya, maka janji itu pasti Tuhan genapi. Dia tidak pilih-pilih, oh si anu ku genapi, si anu tidak. Semua yang menerima janji akan genap di dalam kehidupan kita. Jadi tugas orang percaya Pentakosta hari ke-50 adalah masa panen. Itu dalam perjanjian lama. Mereka membawa persembahan sukarela kepada Allah. Hari Pentakosta di zaman perjanjian baru, turunnya Roh Kudus, diberi kuasa kepada kita untuk panen jiwa. Inilah kesempatan bagi kita untuk panen jiwa. Karena jiwa yang kita panen, inilah persembahan yang berkenan bagi Allah. Ini persembahan yang tidak akan pernah layu, yang tidak akan pernah binasa, tetapi kita akan ketemu nanti di surga. Semua yang kita panen sekarang ini, barang-barang binasa akan tinggal. Tetapi panen jiwa akan kita bawa selamanya. Sesudah kita meninggalkan bumi, maka panen jiwa yang sudah kita panen itu akan kita tuai nanti di kerajaan surga. Inilah tugas orang percaya. Jadi tugas kita sebagai orang yang telah dimeteraikan, sudah ada kuasa, pakaikanlah kuasa itu. Jangan diabaikan. Diberi kuasa untuk dipakai. Kalau sudah diberi kuasa tapi tidak dipakai, maka sia-sialah kita. Tuhan tidak puas. Kalau sudah diberi kepada kita kuasa, namun kuasa kita abaikan, maka Tuhan akan kecewa. Tapi Allah beri kuasa lalu kita pakaikan, Tuhan akan puas melihat kita. Tuhan senang. Lalu ketika ketemu dengan Dia di surga nanti, mari anakku, kamu sudah melakukan bagian. Kamu sudah panen, mari kita nikmati. Ya. Jadi di surga nanti menikmati hasil panen. Ya, panen jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya. Nanti di sana kita akan nikmati bersama dengan Tuhan. Dengan sukacita, berkumpul dengan jiwa-jiwa yang kita panen itu. Jadi kalau nanti sampai mati kita hanya panen materi, tinggal semua. Lalu lihat di sana ada panenanku enggak? Nol, gitu ya. Mana panenanku dulu Tuhan? Tinggal kau buat di bumi. Karena yang kau panen adalah materi melulu, gitu ya. Walaupun segudang tapi tinggal. Tapi kalau panen jiwa satu aja pun akan berharga di kerajaan surga. Maka jiwa kita dulu ya yang belum selamat ini. Itu dulu bagaimana supaya janji Allah itu genap. Terima janji Allah pasti digenapi dalam hidup kita. Yang sudah menerima kuasa yang diberikan oleh Allah ketika kita percaya Tuhan Yesus, mari pakaikan. Karena kuasa itu adalah untuk memenangkan jiwa. Mulai dari mana tadi? Kisah Rasul 1 ayat 8. Mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria. Ya, sudah sampai mana kita? Sudah sampai mana kita jalani? Mulai Yerusalem katanya. Udah sampai mana perjalanan kita? Ini harus sampai ke ujung bumi. Perhatikan saudara, sudah sekian puluh tahun kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sudah lama punya kuasa, tapi kuasa disimpan-simpan tidak akan berguna.
kuasa itu harus dipakai. Memberitakan Injil dalam semua kesempatan. Apakah kesempatan baik atau tidak baik? Bukan hanya dalam situasi yang baik saja. Baik atau tidak baik waktunya, pakaikan kuasa itu untuk panen jiwa. Karena itu tugas orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita nggak menggunakan tugas kita, siapa yang memikirkan mereka yang masih tenggelam di dalam dosa mereka? Mari kita bersama-sama. Tugas begitu banyak. Orang yang melakukan tugasnya, dia akan ditambahkan sukacita. Siapa yang tidak memakaikan kuasa yang sudah ada, ya sukacitanya tidak akan pernah bertambah. Karena sumber sukacita adalah Allah. Ketika kita kerjakan bagian kita, Allah tambahkan sukacita kita. Ya, saudara-saudara, saya tidak pernah berhenti mulai dari COVID. Mulai bulan berapa COVID? Awal bulan Maret sampai sekarang sudah bulan Mei. Tidak ada berhenti. Oleh karena apa? Karena Tuhan sudah katakan, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah Injil. Jangan nanti waktu COVID kita diam tidak beritakan, di situ orang mati. Ya, dia mati sebelum mendengar Injil. Maka pakaikanlah baik atau tidak baik waktunya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dipanen bagi kerajaan Allah. Mari kita bangkit. Mari kita bekerja sama. Maju bersama, ya, bukan tokoh maju bersama, ya. Maju bersama, punya hati yang sama, memikirkan jiwa-jiwa. Jiwa yang masih tersesat perlu dibawa pulang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman. Kami bersukacita karena Kau sudah memberi kuasa kepada kami. Ketika Kau memeteraikan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kuasa itu bukan untuk disimpan bagi diri sendiri, tapi kuasa itu untuk dipakai. Memberitakan Injil. Memberitakan perbuatan besar yang telah Allah kerjakan. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah jalan penyelamatan bagi setiap manusia sampai ke ujung bumi. Bakarlah semangat kami, bangkitkanlah motivasi kami untuk mengasihi jiwa-jiwa yang masih jauh dari hadapan-Mu, supaya kami punya semangat, punya gairah bersama untuk memikirkan orang lain, memikirkan yang masih tersesat, supaya kami panen jiwa, dipersembahkan ke hadapan-Mu. Karena itulah isi hati-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberikan kuasa itu. Kami mau pakaikan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum sampai kepada keselamatan jiwa. Biarlah mereka meyakini bahwa apa yang Engkau janjikan pasti terjadi. Keselamatan itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga janji tentang Tuhan Yesus yang mengampuni dosa itu pasti digenapi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.